Selamat malam pemirsa. Stabilitas politik yang kondusif menjadi hal yang mutlak diwujudkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo untuk memuluskan sejumlah janji yang diucapkan saat kampanye pemilu presiden. Bila melihat sejumlah peristiwa politik pasca Pilpres, sudah bisa dipastikan bila tidak ada perubahan komposisi di koalisi pendukung Jokowi JK di parlemen, sejumlah program pemerintahan Jokowi JK yang diajukan ke parlemen akan menghadapi rintangan. Saya Indra Mawan, pemirsa, inilah menuju ke 7, rintangan demokrasi Jokowi JK. Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia ternyata tidak otomatis membuat suasana politik tenang. Pasca Pilpres, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, P3, Demokrat, dan PBB yang mengusung pasangan Prabowo Hatta saat Pilpres dan bergabung dalam Koalisi Merah Putih mulai unjuk kekuatan di parlemen. Pada pembahasan RUU Pemilu Kada, nuansa pertarungan politik akibat persaingan saat pemilihan presiden masih sangat kental terlihat. Rapat saya spors. Oke, spors dulu dengan pimpinan. Perkenankan kami fraksi Partai Demokrat untuk bersikap netral. Panci, hidup Demokrat. Panci, Demokrat. Dan mohon berkenan, kami fraksi Partai Demokrat mengambil sikap untuk walk out. Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cundang. Mantap Demokrat. Rapat paripurna memutuskan untuk substansi ini adalah pilihan lewat DPRD. Setuju? Alhamdulillah. Hidup rakyat. Innalillahi. Lega Pak, semua untuk rakyat. Kebisingan di parlemen yang terjadi saat paripurna RUU Pemilu Kada dari Kamis hingga Jumat dini hari segera mendapat reaksi negatif dari pasar modal. Indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi turun 1,82 dan rupiah pun melemah menembus Rp12.000. Berdasarkan hasil pemilu legislatif, sudah bisa dipastikan kekuatan koalisi Merah Putih di parlemen sangat dominan, dan bila tidak ada parpol dari koalisi itu yang beralih dukungan ke koalisi Indonesia Hebat, sudah dapat dipastikan akan sangat sulit kebijakan pemerintah di parlemen akan mulus diterima. Banyak pihak mengimbau memanasnya suasana politik yang tercipta saat Pilpres lalu segera diakhiri untuk menciptakan situasi politik yang kondusif. Tapi memang kalau yang undang-undang revisi itu kita perlu apa? Di Dewan perlu kuat. Nah ini kita belum kuat. Tapi sebentar lagi kuat. Bapak Ibu harus yakin. Nggak usah saya bocorkan di sini. Karena banyak media. Sinyal telah bergabungnya sejumlah parpol dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat yang dilontarkan dalam beberapa kesempatan oleh Presiden terpilih Joko Widodo sepertinya masih jauh dari realisasi. Banyak pihak menilai saat ini Joko Widodo tengah tersandera oleh janjinya saat kampanye untuk menciptakan koalisi tanpa syarat, karena dalam praktek sesungguhnya hal itu sangatlah sulit untuk diwujudkan. Lalu apakah ini akan menjadi ancaman bagi pemerintahan Jokowi ke depan? Untuk membahasnya kali ini pemirsa telah bergabung bersama kami di Menuju ke 7 Hermawan Sulistyo, peneliti senior LIPI, kemudian ada Lusius Karus, peneliti Formapi,
dan pakar hukum tata negara Haryono yang bergabung dari Surabaya, Jawa Timur. Baik, kami persilakan. Bang Kiki, apa kabar? Baik. Selamat malam, Bang Lusius. Kita masih juga menantikan Arya Bima yang merupakan politikus PDI Perjuangan, tapi kita masih menunggu kehadirannya, begitu Bang Kiki. Kemudian kita sapa Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Menuju ke 7. Baik, saya akan mulai dengan yang terkini terjadi, begitu ya. Kita lihat hari ini ada putusan MK soal Undang-Undang MD3. MK kita tahu semua telah menolak seluruh gugatan yang diajukan, terutama yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Saya ingin Pak Haryono menilai terlebih dahulu, Pak Haryono, apakah ini artinya memang koalisi Indonesia Hebat yang digagas oleh PDI Perjuangan, di situ ada Joko Widodo dan Yusuf Kala, lagi-lagi kalah dalam pertarungan soal kebijakan dengan koalisi Merah Putih. Bagaimana Pak Haryono melihat ini? Saya tidak langsung pada persoalan kalah menang ya. Tapi pada satu evaluasi akibat dari putusan ini. Putusan ini akan menyebabkan warna dari sistem presidensial kita akan bergeser kepada satu sistem parlementer. Oleh karena ini menjadi masalah ketatanegaraan. Persoalan kalah menang itu adalah persoalan politik, tapi menurut saya dari segi tata negara ini yang harus dijaga. Karena apa? Karena Undang-Undang MD3 ini tidak bisa terlepas dari bagaimana sistem pemerintahan Indonesia yang dianut Undang-Undang Dasar itu dipraktekkan. Kalau ini kemudian diutak-utik, maka akan jauh dari sistem apa yang dikehendaki Undang-Undang Dasar. Itu ya saya katakan. Baik, kalau Bang Kiki melihatnya seperti apa? Ya, nyambung Prof. Haryono, itu politik perwakilan ya. Jadi memilih DPR itu adalah perwakilan politik. Itu bukan berarti mengatur semua. Karena apa? Kalau begini caranya itu ada tiers, ada level. DPR memberi lagi mandatnya pada kepala daerah, pada ini. Itu satu. Yang kedua, tidak ada checks and balances gitu ya. Terutama di daerah-daerah nanti. Karena apa? Sumbernya jadi satu. Kekuasaan itu makin bergeser ke parlemen semua. Padahal di dalam aturan ketatanegaraan kita, apalagi ada undang-undangnya, itu kan DPRD itu bagian dari perangkat pengelolaan manajemen daerah, perangkat dari pemerintahan daerah. Gitu. Satu ya. Yang kedua, yang saya sebutkan tadi, yang dilupakan adalah sebetulnya, kalau kawan-kawan yang lain bilang moralitas politik, kalau bagi saya lebih jauh. Kita ini kan punya anak cucu. Setiap keputusan DPR itu ada risalahnya. Saya membayangkan kalau saya koalisi Merah Putih yang perilakunya seperti itu, dalam 3 generasi cucu saya dan teman-temannya menyusun disertasi tentang periode ini, lalu berkesimpulan, oh kakek saya ternyata pengkhianat demokrasi gitu. Saya nggak kebayang itu. Risalah itu akan jadi catatan jadi gitu ya? Itu risalah-risalah mengenai sistem parlementer dulu kan jadi disertasinya Bang Buyung, Buyung Nasution misalnya. Studi-studi itu nggak bisa, dan ini sejarah tidak akan bisa dibohongi. Risalah ini tetap ada sampai Republik ini bubar gitu. Oke, kalau itu bicara soal substansinya, tapi saya ingin misalnya begini, saya ingin kembali ke nawacita Joko Widodo begitu. Di nomor 2 yang ingin kita tampilkan, karena ini kita ingin menyoroti apa yang menjadi nawacita Jokowi dalam menuju ke 7. Saya ingin ambilkan poin nomor 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Saya ingin ke Bang Lusius terlebih dahulu. Kata-kata efektif, pemerintahan efektif ini yang ingin kita garis bawahi. Kalau kondisinya seperti ini, lantas bagaimana bisa mewujudkan pemerintahan yang efektif? Jika misalnya di parlemen kondisinya seperti sudah ada beberapa catatan tadi, misalnya soal Undang-Undang MD3 yang hari ini juga di MK akhirnya putusannya gugatannya tidak dikabulkan. Kemudian kita lihat kemarin RUU Pilkada, kita tahu sekali pertarungan politiknya saat itu. Begitu tidak berdayanya ketika hanya beberapa suara melawan beberapa suara yang berharap ada satu waktu itu, tapi kemudian walk out. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini masih bisa berjalan secara efektif ke depannya dengan berbagai persoalan-persoalan yang lain? Nanti pasti juga akan ke parlemen. Betul, saya kira 2 peristiwa penting yang terjadi di parlemen pasca Pilpres
itu menjadi semacam peringatan serius untuk Jokowi JK untuk tidak kemudian menganggap remeh kekuatan parlemen dalam mendorong pemerintahan yang efektif pada masa pemerintahannya nanti. Dua pengalaman khususnya tentang RUU Pilkada dan juga di MD3 itu membuktikan bahwa kekuatan parlemen ini kalau dianggap sepele itu akan menimbulkan masalah dalam perjalanan. Bahwa kemudian nanti ada desakan masyarakat dan lain sebagainya itu bisa membantu Jokowi, tapi kita tidak melihat bahwa ada titik terang pemerintahan itu akan berjalan efektif kalau DPR setiap saat bisa mengganggu kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Apakah efektif tidak kalau misalnya ada dukungan dari masyarakat dari luar, maksudnya ekstra parlementer begitu ya? Kalau selalu berharap itu nanti prosesnya akan panjang dan efektivitas itu akan menjadi hal yang dinomor duakan saya kira ya. Baik, Mas Kiki dan juga Pak Haryono, saya ingin ajak Anda, kalau Mas Kiki minggu bisa langsung lihat layar di depan mejanya, Pak Haryono bisa lihat di layar televisi. Saya ingin tunjukkan ini komposisi parlemen sebagai gambaran, mungkin kita sudah tahu semua tapi kita garis bawahi saja. Ini komposisi parlemen DPR RI di pemerintahan Jokowi JK. Koalisi Indonesia Hebat, ada PDIP di sini, kemudian Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura yang kita tahu total jumlahnya adalah 207 kursi atau 36,96%. Sekarang saya ingin lihatkan bagaimana oposisi yang mengaku menyebut sebagai penyeimbang begitu ya. Ada Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan P3. Jumlahnya adalah 292 kursi atau 52,15%. Masih ada satu lagi yaitu Partai Demokrat yang kemudian adalah netral 10,89%. Yang kemarin dalam RUU Pilkada begitu ya, tapi bukan dengan komposisi yang sekarang, masih pemerintah masih yang lama, walk out saat itu. Nah, bagaimana melihat komposisi yang seperti ini? Apakah kebijakan-kebijakan pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang bagus, yang konstruktif untuk pembangunan kemudian bisa terhambat di parlemen? Nanti kita akan mengulasnya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Menuju ke 7. Jadi kayak maksudnya apakah Mas Kiki, mari kita lihat lagi ya. Mari kita lihat lagi. Baik, sorry. Kita lihat lagi bagaimana komposisi di parlemen ya. 36,96% itu yang ada di Indonesia Hebat yang mendukung Jokowi. Kemudian di oposisinya ada 52,15%, jaraknya begitu jauh. Belum lagi ada Partai Demokrat yang menyatakan netral, jumlahnya 10,89%. Ini pun kalau misalnya bergabung di pemerintahan Jokowi begitu ya, kalau mendukung sebuah kebijakan di Jokowi dalam kebijakan tertentu misalnya, itu pun jumlahnya hanya masih sekitar 47%, artinya belum sampai menyamai 52%. Nah, saya ingin kembalikan begini, ada yang sering menyebut atau istilah yang lucu-lucuan gitu, ada gula ada semut begitu, ada kekuasaan banyak parpol yang merapat. Nah, sampai sekarang dengan terbukti RUU Pilkada kemarin, kemudian Undang-Undang MD3 bisa dikalahkan, ini kalah terus. Masyarakat tidak ada hubungannya dengan itu, tapi masyarakat mempertanyakan apakah bisa program Jokowi nanti yang bagus-bagus itu bisa jalan, kemudian ke depan jangan-jangan hanya bisa diganjal di parlemen. Bisa apa kemudian nantinya? Nah, ini bagaimana caranya ini, Mas Kiki? Jadi gini, kan sampai hari ini Jokowi JK masih berusaha idealis. Ya. Ini bagus, tapi tidak realistis. Nah, sekarang kalau menjual idealisme, katakanlah dengan memberikan tawaran langsung dirangkul semua kayak gitu, itu jadi oportunis. Oportunis juga ya, mungkin dilakukan sudah nggak bagus juga, nggak jalan juga gitu. Jadi ambil sikap yang realistik. Sikap yang realistik ini tadi kan ada gula nih. Gulanya Jokowi JK ini masih di stoples gitu. Belum disebarkan ke bawah. Mungkin sekarang masih nyoba biarin dulu aja minum kopi pahit sekarang gitu. Tapi ketika pahit-pahit terus, nggak ada gula yang datang, nggak ada semut yang datang gitu, nggak bisa. Kenapa? Ini gula tetap aja di sini nggak bisa diapa-apain gitu kan nanti. Anggaran tetap politik anggaran tidak bisa berubah, itu udah diketok nih APBN-nya. Jadi dia harus tebarkan sedikit-sedikit dan itu solusi. Menemukan titik tengah yang tepat ya. Misalnya contohnya begini, ini kan 5 tahun ke depan kan semua partai di koalisi merah putih kan kehilangan sumber. Negara kita ini masih etatisme. Negara etatis itu adalah sumbernya itu pemerintah. Sumber dana itu
mayoritas dari negara. Nah, 5 tahun ini Demokrat misalnya sudah 10 tahun menikmati itu, sekarang nggak bisa nih. Jokowi harusnya bisa, Jokowi harusnya bisa menawarkan, kamu dapat bagian proyek tapi profesional. Tapi profesional. Begitu tidak profesional, ambil KPK suruh nyomot. Kan begitu. Nah, yang kedua, strategi untuk membangun basis legitimasi ini nggak boleh berhenti. Kenapa? KPK itu tidak punya gigi kok tadinya. Begitu dapat dukungan publik, siapapun bisa ditangkepi, menteri-menteri bisa ditangkepi. Kalau presiden atau mantan presiden kan nunggu waktu gitu. Tapi itu bisa kokoh, bisa kuat. Jokowi bisa mengambil strategi ini. Jadi lebih realistis, tapi konsekuensinya ya harus menurunkan sedikit derajat idealisme itu. Menurunkan sedikit derajat idealisme. Segera membangun komunikasi. Toh juga ini bukan untuk kepentingan kekuasaan pribadi, tapi demi kepentingan rakyat bisa berjalan begitu. Dan semut-semutnya kan sudah mulai merapat nih, ada satu-satu keluar, satu-satu. Mulai merapat, ada yang balik lagi begitu. Karena RUU Pilkada ternyata apa? Dia datengin kan, gulanya belum banyak disebar, balik lagi kan dia. Baik, saya ke Pak Haryono. Pak Haryono, kalau kita lihat sebenarnya sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial sebenarnya, tidak tergantung dengan parlemen, tidak tergantung dengan DPR. Tetapi kalau kita lihat realisasinya di lapangan begitu ya, Pak Haryono, sudah ada contohnya juga kemarin RUU Pilkada, kemudian Undang-Undang MD3. Kita nggak tahu ada apa lagi nanti ke depan yang bisa mengganjal nih. Sebenarnya niatnya bagus dari Jokowi, terganjal. Apa Pak? Bagaimana sebenarnya menurut Anda secara ketatanegaraan hal ini sebenarnya tidak menyandra Jokowi? Jadi begini Mas, sistem presidensial kita beda dengan sistem presiden Amerika. Presidensial Amerika diikuti oleh separation of powers, sehingga ada kemungkinan kohabitasi. Ada partai yang di Kongres menang tapi tidak punya presiden. Ini menjadi satu persoalan sendiri. Tapi kita tidak menganut separation of powers. Tidak menganut separation of powers-nya adalah bahwa setiap undang-undang itu harus ada persetujuan presiden dan DPR. Itu tidak terdapat di Amerika. Oleh karena itu, kita bicara persoalan yang berkaitan dengan oposisi, ini sebenarnya tidak ada tempat di dalam sistem kita. Tidak ada tempat sebenarnya Pak ya? Tidak ada tempat dalam sistem, karena presiden dan DPR harus bersepakat, bermufakat untuk jadi undang-undang. Tapi kalau kondisinya seperti ini Pak? Contoh-contoh yang diumpamakan MD3 dan Pilkada, itulah masalahnya ada di presiden. Berarti presiden sudah memberi persetujuan apa yang diformulasikan presiden yang sekarang begitu Pak ya? Iya, presiden yang sekarang. Kalau kemudian nanti sistemnya adalah presiden tegas, aku tidak mau membuat undang-undang selama kepentingan rakyat, kepentingan saya sebagai eksekutif tidak dimasukkan. Nggak jadi undang-undang itu. Dan kalau undang-undang nggak jadi itu bukan kesalahan presiden, karena pembentuk undang-undang adalah DPR. Oke, kalau tidak bersepakat seperti itu. Jadi tergantung presiden, dan Pilkada MD3 adalah tergantung presiden yang sekarang begitu ya, belum presiden terpilih begitu. Tergantung presiden. Baik, saya ajak Pak Haryono kalau begitu kita melihat sejumlah potensi permasalahan yang akan ada ke depan begitu. Dalam waktu dekat aja lah, paling tidak. Saya ingin tunjukkan melalui infografik. Kita di sini ada potensi pertarungan koalisi begitu Pak ya. Kalau kita lihat ada RUU Pilkada sudah lewat. Kemudian rencana kenaikan harga BBM. Ini tentu saja akan dibawa ke DPR Pak. Lalu kemudian rencana perubahan APBN 2015. Dua-duanya ini dengan asumsi ingin memperluas ruang fiskal. Ini kan butuh juga persetujuan atau pembahasan di parlemen, di DPR. Dengan kondisi yang sekarang, apakah mungkin ini nanti akan dengan mulus diterima Pak Haryono? Begini, persoalan tidak akan diterima secara mulus adalah persoalan dalam persidangan dan itu biasa. Hanya masalahnya adalah akan kita lihat. Kalau perluasan fiskal itu sebenarnya diperlukan untuk siapa? Apakah itu untuk pemerintah ataukah rakyat? Dan disinilah kemudian fungsi rakyat sangat penting untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh kedua lembaga ini, presiden dan DPR, untuk membentuk undang-undang. Oke, rakyat mengawasi begitu maksudnya? Inti dan iya, harus mengawasi. Baik, idealnya seperti itu. Apakah tapi kemudian misalnya Pak,
contohlah misalnya kayak pilkada, masyarakat banyak yang mendukung langsung begitu ya. Itu pun kemudian di parlemen kalah. Nah, soal rencana kenaikan harga BBM ini agak sedikit berbeda ini Pak. Mungkin masyarakat sepakat ketika Jokowi berharap mendapatkan ruang fiskal yang besar. Tetapi kalau kemudian dengan rencana kenaikan harga BBM atau istilah Jokowi adalah mengalihkan subsidi dari BBM ke yang lain begitu demi kepentingan, toh akhirnya adalah harga naik. Nah, rata-rata masyarakat biasanya nih kalau kita belajar dari yang lalu-lalu keberatan dengan hal ini. Nah, bagaimana dengan hal itu Pak, kondisi yang seperti itu? Begini, masalah keberatan naiknya harga BBM ini adalah masalah komunikasi pemerintah siapapun juga dengan rakyatnya. Ya. Kalau komunikasi itu bisa kemudian diterima oleh rakyatnya dengan alasan-alasan yang sangat diterima, maka itu jadi masalah. Jadi bagaimana kenaikan harga BBM bukan hanya masalah tarifnya, tapi rakyat tahu bahwa kenaikan itu untuk kemanfaatan lain dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi persoalan setuju atau tidak masyarakat pada kenaikan harga BBM ini adalah soal komunikasi politik antara presiden dan rakyat. Baik, ini soal komunikasi. Bagaimana tanggapan dari Formapi melihat hal ini? Kemudian Bang Iki, apakah ada perspektif lain menemukan di tengah tadi yang sudah beberapa contoh disebutkan tadi? Tetaplah bersama kami di Menuju ke Tujuh. Ya, tentu bukan pesimisme yang ingin kita hadirkan dalam forum diskusi kali ini dalam Menuju ke Tujuh, tapi tentu saja gambaran yang real yang ada. Sudah ada 2 MD3 RUU Pilkada. Bukan kita ingin mengulang-ulang hal ini, tapi apakah ini yang akan jadi gambaran ke depan? Saya ingin bertanya seperti ini, apakah sekarang ini ada kesan Jokowi ini tersandra dengan prinsip idealnya koalisi tanpa syarat, sehingga ketika akan merubah sedikit saja takut ditinggalkan oleh pendukungnya atau masyarakat yang mendukungnya, karena memang luar biasa dukungan dari masyarakat saat itu dalam Pilpres. Tetapi kenyataannya dia belum mampu juga untuk menarik parpol-parpol lain yang tentu saja bergabung dengan syarat. Secara realistisnya seperti itu. Apakah Bang Lusius melihat ini akan menjadi sebuah masalah tersendiri? Apakah harus menurunkan sedikit nilai idealismenya Jokowi seperti itu atau bagaimana, Bang Lusius? Ya, saya pikir saya setuju tadi dengan Bapak yang dari Surabaya tadi, yang mengatakan pentingnya komunikasi gitu ya. Dan seperti yang Mas Kiki juga bilang tadi, Jokowi perlu menurunkan sedikit derajat idealismenya itu, karena saatnya sudah harus bertarung dengan masalah-masalah yang nyata. Sebentar lagi dia akan menjadi presiden, dan tugas utama dia melayani kepentingan rakyat. Jangan sampai kemudian dihalang-halangi oleh karena masalah komunikasi dia dengan partai politik itu belum selesai. Nah, 560 anggota DPR RI itu sebenarnya kan bukan siapa-siapa. Mereka ini berada di bawah ketiak ketua partai masing-masing. Sehingga kemudian memang kunci yang harus dibangun Jokowi dari awal itu bagaimana berkomunikasi atau membuka ruang komunikasi dengan pimpinan partai politik. Itu yang paling penting untuk saya, untuk kemudian mendapatkan sedikit jaminan awal dari partai-partai politik untuk mendukung Jokowi di pemerintahnya nanti. Upaya itu sudah terlihat belum menurut Anda sejauh ini? Misalnya dengan memberikan sinyal, apakah ini berhubungan langsung atau tidak, tapi saya ingin melihat seperti memberikan sinyal 16 kursi di kabinet untuk profesional parpol. Apakah ini sebuah sinyal sebenarnya untuk menawarkan syarat? Tapi toh juga belum ada yang bergabung juga ya. Dari hasil pilkada itu kita lihat. Ya, sinyal itu yang kelihatan sulit dilihat dari Jokowi sekarang ya. Tapi beberapa kali seperti yang pada pembukaan acara ini tadi kita mendengarkan bahwa dia punya janji parlemen nanti itu akan bisa dia stabil gitu. Tapi kan itu belum kelihatan kemudian langkah-langkah nyata Jokowi membangun komunikasi dengan partai politik. Yang sejauh ini kita lihat dia tetap membangun jarak kemudian dengan koalisi merah putih. Dan semoga saja ada kemudian kelompok lain di koalisi Jokowi JK ini yang kemudian bergerak untuk membangun komunikasi itu. Karena kita tahu kunci di kelompok parlemen lain ini maksudnya apa? Tim suksesnya atau apa dari tim Jokowi itu ya. Karena kita tahu kan kunci di parlemen itu sebenarnya di ketua-ketua partai itu. Yang 560 di parlemen akan itu akan mengikuti. Bahkan bisa diperintahkan dari luar negeri kalau ketua partainya mau. Bisa diperintahkan dari luar negeri, walk out. Seolah-olah koridornya ini agak buntu nih, DPR saja. Sebenarnya kan ada DPD, bicameral gitu kan? Ya, itu yang saya mau bilang. Kenapa ide dasar pembentukan DPD adalah
DPR itu orang mewakili orang, ya. Nah, kalau orang mewakili orang, 60% lebih anggota parlemen itu dari Jawa. Ini tidak adil. Nah, lalu dibuatlah orang mewakili ruang. Oleh karena itu kita lihat satu orang, satu provinsi itu diwakili oleh 4 anggota DPD. Tetapi ini proses rekrutmennya. Begitu masuk ke Senayan, mereka ini senator, mereka itu anggota parlemen, status haknya itu sama gitu. Status haknya sama sebenarnya? Ya harusnya sama, didesain kayak gitu. Tapi kan orang tidak mau berbagi, tidak mau berbagi kekuasaan gitu. Jadi dikunci oleh DPR ini sehingga DPD-nya tidak punya ruang gerak sama sekali gitu. Saya berkali-kali bilang pada mereka, tidak ada kekuasaan itu diberikan. Kekuasaan itu harus direbut. Dan direbut itu caranya dengan membangun basis politik yang cukup kuat gitu. Sehingga dalam kasus ini misalnya ini peluang luar biasa bagi DPD untuk memperkuat posisinya. Yaitu apa? Mereka kan punya kaki di daerah masing-masing. Perwakilan provinsi langsung ya? Perwakilan provinsi langsung. Itu saja digerakkan dan ini bisa kerjasama dengan Jokowi. Jangan seperti sikap yang sekarang anggota DPD, wah gajinya sama, fasilitasnya sama anggota DPR, mereka dihujat-hujat, kerjanya banyak, kita santai-santai, mendingan diam aja gitu. Oh nggak dihujat juga? Nggak dihujat juga, jalan-jalan keluar negeri. Tapi Jokowi memang harus membangun komunikasi dengan DPD. Oh iya, karena apa? Basis legitimasi, dan ini sudah dibuktikan lah. KPK itu bukan apa-apa dulu. Begitu dukungan publik meluas, nggak bisa kok dicegatin kan gitu. Nah ini bisa dilakukan lagi gitu untuk pemerintah satu rezim 5 tahun ini gitu. Kalau saya masih optimis. Masih optimis ya? Pak Haryono? Pak Haryono masih bergabung dengan menurut ini? Baik Pak Haryono, kalau soal misalnya di DPR misalnya agak sulit begitu ya, harus ada upaya pendekatan komunikasi. Tapi bagaimana dengan DPD, Pak Haryono? Anda melihat apakah ini sebenarnya peluang bagi Jokowi untuk membangun komunikasi lebih besar lagi dengan DPD? Karena suara dan kewenangannya sama sebenarnya dengan DPR. Jadi begini Mas, di dalam jiwa dari penyusunan Undang-Undang Dasar ini adalah tidak atau menghindari zero sum game. Oleh karena itu unsur-unsur itu keberadaan meskipun terbatas dengan kewenangannya itu punya peran. Kalau pendekatannya zero sum game, maka ini bukan satu dasar daripada sistem kita. Antara presiden dan DPR saja ini tidak separation of power di dalam membuat undang-undang. Benar. Oleh karena itulah penjiwaan terhadap undang-undang dasar yang sudah kita ubah ini, saya kira belum banyak yang paham ini. Hanya berorientasi kepada bagaimana apa yang saya lakukan dan yang paling banyak saya dapatkan dengan politik saya. Oleh karena itu politik menjadi sebuah politiking, bukan politik sebagai pengabdian untuk melakukan apa yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi politiking bicara ini menurut saya demokratisasi harus menjadi satu garusan. Karena tuntutan reformasi dulu salah satu diantaranya adalah juga demokratisasi. Sebuah demokratisasi kalau ukuran untuk pilkada kita ukur untuk 3 hal. Baik. The right to be candidate, hak untuk menjadi calon. The right to propose candidate, hak untuk mengusulkan calon, dan kemudian the right to vote. The right to be candidate sekarang sudah dengan undang-undang pilkada dikembalikan hanya calon-calon dari partai politik. Padahal dulu Mahkamah Konstitusi sudah membuka akan ada calon yang bisa dilakukan dari independen. Oleh karena itu right to be candidate dibuka oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu the right to be candidate dibuka, maka the right to propose candidate pun dibuka. Artinya tidak sebatas yang ada di DPR, tapi juga dari kalangan masyarakat bisa mencalonkan. Baik. Itu menjadi bagus karena dulu dipilih secara langsung, yaitu the right to vote. Sekarang ini menjadi satu pendangkalan dari
pendangkalan, Pak ya? Itu sendiri. Baik, satu pendangkalan. Baik, itu jika kita bicara substansi tentang undang-undang pilkada yang diparipurnakan di DPR kemarin. Tetapi kedepannya, Pak, untuk langkah yang diambil oleh Jokowi, ketika dengan kondisi DPR, komposisi parlemen yang seperti itu, bagaimana Jokowi bisa berharap dengan peran atau membangun komunikasi dengan DPD, Pak? Apakah akan cukup banyak membantu? Saya kira karena kita bukan zero sum game, dan di dalam ruang-ruang itu akan ada satu dinamisasi, tetap bisa diberi tempat bagi DPD untuk memberikan ide-idenya di dalam membangun negara ini. Baik, Bang Lusius, kalau Anda melihat seperti ini bagaimana? Ketika DPD ini apakah memang masih memiliki peluang? Karena kita kan bikameral sebenarnya. Betul. Saya kira memang masalah utama juga di DPD selama ini itu dia tidak bisa menunjukkan dirinya bahwa dia ada. Tidak bisa menunjukkan dirinya bahwa dia ada. Jadi dia terlalu mengikuti arus atau perilaku seperti DPR. Apakah memang aturannya memenjarakannya seperti itu atau? Sebenarnya aturan itu kan seperti yang Mas Kiki bilang tadi, dia sendiri bisa menunjukkan diri melalui berbagai macam cara. Dia wakil daerah. Dia sebenarnya menjadi sumber pertama, tempat di mana orang-orang bisa tahu tentang daerahnya. Tapi yang selama ini terjadi, di negara ini atau di pusat di Jakarta ini, orang-orang tahu tentang masalah daerah itu dari anggota DPR. Dan anggota DPD sendiri kelihatannya menikmati diri mereka tidak menjadi sorotan publik. Dan pendapatnya sama maksudnya seperti tadi ya? Kemudian memang yang diharapkan sekarang kalau DPD ini ingin tidak merengek di DPR untuk minta diberikan kewenangan yang lebih, sebenarnya dia bisa menunjukkan bahwa dia ada dan dia bisa berjuang mewakili daerahnya. Baik, apakah Jokowi mampu akan membangun benar-benar pemerintahan yang efektif dengan cara seperti apa, yang realistis tentu saja tanpa menanggalkan idealisme itu? Kita akan mengulasnya kembali di segmen keempat dalam Menuju ke 7 sesaat lagi. Baik, dari semua yang kita bicarakan, kita membutuhkan ada politikus PDI Perjuangan seharusnya yang datang ke sini, tapi kita melalui sambungan telepon ada Mas Arief Wibowo. Selamat malam, Mas Arief. Halo, Mas Arief. Ya, selamat malam. Ya, Mas Arief, dari tadi kita membahas, kita sebenarnya berada di segmen terakhir ini, tapi kami ingin bertanya, Mas, ketika hari ini putusan MK dengan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan, kemudian ada juga soal paripurna dalam undang-undang pilkada beberapa hari yang lalu, kita juga lihat bagaimana peta pertarungannya. Masyarakat menjadi khawatir apakah Jokowi sebagai presiden terpilih nanti bisa mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan program-program yang bagus tadi, apakah bisa mulus diterima di parlemen, karena kita sudah diberikan contoh pertarungan di parlemennya seperti apa. Kita nanti juga akan lihat bagaimana ketika Jokowi akan menaikkan harga BBM bersubsidi misalnya, bagaimana Jokowi mengajukan perubahan dalam APBN. Khawatir ketika hal yang bagus ini akan terhambat di parlemen. Bagaimana PDI Perjuangan menjelaskan ini kepada publik, Mas Arief? Ya, saya kira gini, kalau PDI menjelaskan sebenarnya mudah ya. Tetapi yang saya kira mari kita jelaskan secara bersama-sama kepada publik, itu adalah bahwa ada situasi yang memang tidak cukup menguntungkan bagi pemerintahan kita di masa yang akan datang. Seperti ditolaknya gugatan kita di Mahkamah Konstitusi, saya kira itu satu tanda bahwa memang pertama tidak saja memprihatinkan, tetapi memang ada satu kekuatan politik yang mendorong sehingga melahirkan putusan di MK yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi berlangsungnya pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif tentu saja adalah pemerintahan yang mendapatkan dukungan dan pengawalan di DPR, meskipun dukungan dan pengawalan itu tetap harus bersifat kritis. Jadi bukan dukungan yang babi buta. Nah, pertama adalah saya ingin sampaikan kepada rakyat, mari kita kawal lewat tidak dalam situasi di mana parlemen terjadi ketimpangan, maka rakyat di luar harus turut mengawal, ya, dengan sebaik-baiknya. Baik, Mas Arief, juga kalau bicara soal bagaimana masyarakat mengawal,
apakah nanti di setiap kebijakan Jokowi masyarakat harus ikut mengawalnya dalam pengertian, misalnya pengertian ekstra parlementer di luar, karena kondisi di dalam misalnya sudah didominasi oleh penyeimbang, koalisi merah putih, begitu mereka menyebut dirinya. Nah, apakah ini akan efektif setiap saat begitu? Ketika kemudian di sisi lain, apakah Jokowi sampai saat ini masih belum mampu misalnya melobi-lobi atau melakukan lobby, mendapatkan dukungan dari parpol-parpol lain dari koalisi merah putih untuk memperkuat pemerintahannya? Ada masalah komunikasi politika atau seperti apa, Mas Arief? Ya, jadi begini, komunikasi politik kan sedang kita jalankan terus. Jadi komunikasi politik itu upaya yang normal saja, biasa saja, bukan sesuatu yang baru. Nah, hasilnya bagaimana kita juga belum tahu karena Pak Jokowi dan Pak JK kan juga belum dilantik, begitu. Nah, maksud saya adalah bahwa masyarakat di luar ikut mengawal itu dalam pengertian mengingatkan. Saya tidak menyarankan untuk misalnya tiap hari demonstrasi dan lain sebagainya, tidak. Nah, yang kedua, tentu kita coba lihat nanti perkembangan di parlemen. Apakah betul teman-teman di koalisi merah putih itu adalah mereka tetap akan mendukung sejauh kebijakan yang ditelurkan, diterbitkan oleh pemerintah yang akan datang ini pro rakyat. Nah, yang memang kita khawatirkan jika kemudian situasinya mengeras asal pokoknya bukan. Nah, itu kalau pokoknya bukan, ini artinya demokrasi kita akan rusak-rusakan, saya kira begitu. Baik, Mas Arief, apakah ini kemudian terjadi karena ada kebimbangan begitu antara mempertahankan prinsip ideal koalisi tanpa syarat itu, sementara parpol-parpol yang lain mau bergabung ini ya tentu saja dengan syarat begitu kan, seperti yang sudah berjalan selama ini. Kemudian apakah ada kegamangan ini mempertahankan antara yang koalisi tanpa syarat tetapi di sisi lain membutuhkan parpol lain yang tentu saja boleh bergabung atau mau bergabung dengan syarat tentunya? Ya, jadi begini, yang dimaksud koalisi tanpa syarat itu adalah firm pada visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Nah, mengenai soal dukungan politik, penggalangan politik itu, ya memang upaya kami untuk menjelaskan bahwa apa yang disebut sebagai visi dan misi ini masuk akal. Nah, masalahnya adalah kalau kemudian sudah kita jelaskan tidak bisa diterima karena berbagai alasannya, maka itu yang saya kira tidak akan sehat bagi kehidupan politik, kehidupan bangsa di masa yang akan datang, terutama bagi terjaminnya pemerintahan yang efektif. Tetapi saya percaya para elit di Indonesia itu tentu adalah orang-orang yang punya pikiran yang hebat-hebat, punya kecerdasan, dan saya kira tetap menghargai martabatnya sendiri. Baik, Mas Arief, saya kembalikan ini terakhir. Saya kembalikan kepada kepentingan masyarakat ya. Soal koalisi, masyarakat tidak mengetahui soal itu. Tidak ada urusannya dengan koalisi, tidak ada urusannya dengan oposisi, tidak ada urusannya rame-rame di DPR. Tetapi masyarakat bertanya begini, apakah bisa ada nanti atau terrealisasi kebijakan seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat? Apakah akan tetap ada ini atau nanti tergantung dengan pertarungan di parlemen nantinya? Ya, saya kira kita sudah berkomitmen bahwa kita akan tegak lurus pada visi dan misi kita, termasuk di dalamnya adalah program-program gitu. Nah, karena itu tadi, Mas, saya sampaikan nanti masyarakat yang akan menilai. Misalnya ada program yang bagus kemudian ditolak karena sekedar menolak, biarkan masyarakat yang menilai, begitu. Jadi kita kembalikan pada rakyat. Kalau bisa dilihat dari alasannya, ada sekarang kan ada BPJS, sebenarnya kan sama saja begitu. Takutnya ada seperti itu, Pak. Bagaimana, Mas Arief? Kenapa? Misalnya kemudian ada alasan yang membandingkan. Ada BPJS juga begitu. Karena kalau kita lihat dari konteks pilkada misalnya, pilkada langsung disebut demokratis, pilkada DPRD mereka menolak disebut tidak demokratis karena ada dalam undang-undang dasar juga misalnya permusyawaratan perwakilan. Ada alasan-alasan untuk membungkusnya begitu, Mas Arief. Iya, saya tahu, tapi bagi rakyat itu yang penting kan pelaksanaannya, implementasinya, yang konkret. Nah, yang konkret itu dirasakan nggak oleh rakyat, itu saja. Jadi kalau yang konkret dan itu baik bagi rakyat, menguntungkan rakyat, kemudian di parlemen diganjal, ya rakyat pasti tentu akan bereaksi. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Mas Arief Wibowo telah bergabung bersama kami di Menuju ke 7. Saya ingin ke Pak Haryono meminta pesanin Pak Haryono sebagai pakar hukum tata negara, bagaimana kira-kira berjalannya pemerintahan ke depan ini, apa pesan Anda untuk para anggota parlemen kita? Jadi begini, pertama adalah
apapun juga institusinya, maka itu harus mempunyai satu tujuan untuk alinea terakhir dari pembukaan Undang-Undang Dasar, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sehingga itu harus termanifestasikan juga dengan sikap-sikap mereka. Kalau toh kemudian ini dimanifestasikan dengan penyusunan anggaran pendapatan belanja negara, maka itu kan hanya sebagai sarana. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat. Kalau katakan saja ada satu usaha untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan itu bisa dipertimbangkan bahwa itu akan lebih membuat kemanfaatan bagi masyarakat, saya kira itu harus mendapatkan satu apresiasi, dan itulah tugas daripada negara dalam arti ini dimanifestasikan dengan wakil-wakilnya. Presiden itu juga wakil rakyat. Bahkan legitimasi presiden itu lebih tinggi dari setiap anggota DPR. Oleh karena itu suara presiden mestinya menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu kunci pokoknya adalah bahwa pemimpinan kita yang tertinggi fokusnya adalah ada pada presiden. Pada presiden. Baik, Pak Haryono. Sekarang Mas Kiki sebagai penutup terakhir, kira-kira apa yang bisa dilakukan Jokowi benar-benar merealisasikan pemerintahan yang efektif ini? Ada dua catatan saya ya. Saya membayangkan yang negatif nih, yang asumsi-asumsi prejudis gitu, bahwa pemerintahan daerah ini, kepala-kepala daerahnya yang dari koalisi merah putih akan jegal kebijakan pemerintah pusat. Misalnya kenaikan BBM demo, BBM, kepala daerahnya demo rame-rame gitu. Nah, padahal ini kepala daerah gitu, itu satu. Tapi ada yang saya yang optimis. Kenapa? Ini kan satu koalisi ini nggak bisa permanen. Kenapa? Pada saat mereka mengajukan nama untuk jadi kepala daerah, pasti rebutan sendiri gitu loh. Nah, itu peluang DPD berperan di situ, peluang koalisi Jokowi berperan di situ gitu. Baik, dinamikanya akan tentu tidak selinier itu ya. Baik. Enggak linear. Baik, terima kasih Mas Kiki, Pak Haryono, Pak Lusius telah bergabung bersama kami di Menuju ke 7, dan itulah akhir jumpa kita dalam Menuju ke 7. Pemirsa, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indra Maulana undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.